Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alwia, guru agama Islam di SMK Negeri 2 Pekanbaru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga LPTK UIN Suska Riau. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 bulan Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Negeri 2 Pekanbaru. Praktek pembelajaran ini diterapkan pada kelas 12 DPIB 3 dengan materi hak dan kewajiban suami dan istri dan hikmah pernikahan menurut hukum Islam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, silakan masuk kelas. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikut silakan. Baik, kita sudah berdoa tadi, semoga apa yang kita doakan, semoga Allah mudahkan kita selalu dalam belajar. Baik, sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu membaca Al-Quran. Silakan kita baca sama-sama surat Al-Ghafir. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Anda sudah membacakan Al-Quran. Semoga dengan membacakan Al-Quran hati kita semakin lapang, semakin dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nah, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa hari ini ya. Sepertinya semangat semua ya. Kita memang harus semangat. Kalau ke sekolah itu harus semangat karena tujuan utama kita ke sekolah apa? Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Satu orang. Siapa yang nggak masuk hari ini? Yai kenapa? Sakit. Sakit. Yai kenapa Yai? Demam. Kamu? Berapa hari? Dirawat. Kita doakan semoga Yai cepat sehat. Cepat kembali ke sekolah dan belajar bersama kita. Kita menyanyikan dulu lagu
nasional. Ya, silakan Anda maju ke depan, pimpin lagu berbicara ya. Pada teman-teman silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman, silakan balik ke tempat. Silakan duduk. Kasih, Bu. Terima kasih Anda Felicia sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Kita lanjutkan. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang materi apa minggu lalu? Dari Kemudian apa lagi? Mahram. Nah, jadi ada 2 materi minggu lalu yang berdasarkan majalah. Dan materi minggu lalu masih berkaitan dengan materi materi hari ini. Nah, jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang dalil, kemudian belajar tentang mahram. Apa yang masih ingat? Mahram itu adalah apa? Ya, Itu orang yang haram dinikahi. Sebutkan faktor-faktor atau penyebab bisa haram itu dinikahi. faktor lingkungan, faktor pernikahan, faktor produksi. Ya, jadi ada 3 faktor penyebab kenapa seseorang itu haram untuk dinikahi. Yang pertama itu faktor keturunan. Keturunan itu contohnya apa? Contohnya ibu kandung, saudara kandung. Kemudian faktor persusuan. Ibu yang menyusui, artinya dia menumpang untuk menyusu. Kemudian yang ketiga itu faktor apa? Pernikahan. Contohnya apa faktor pernikahan? Ya, faktornya karena anaknya dinikahi, misalnya anak perempuannya dinikahi, otomatis mertua itu tidak lagi boleh untuk dinikahi oleh si menantu. Itu faktor. Nah, jadi itulah alhamdulillah kalian masih ingat ya dengan materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan lanjut materi tentang tapi yang tahu materi hari ini. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, hak dan kewajiban suami istri. Kemudian apa lagi? Hikmah pernikahan bagus. Karena minggu lalu sudah ibu sampaikan bahwa materi yang hari ini tentang kewajiban suami istri, kemudian hikmah dalam pernikahan. Ibu rasa kalian sudah pasti belajar di rumah untuk mempersiapkan pelajaran hari ini. Jangan sampai dilupakan. Dan pesan ibu minggu lalu untuk selalu membuka materi pelajaran yang akan dipelajari berikutnya. Nah, baik. Hari ini kita belajar tentang kewajiban suami dan istri. Kemudian hikmah pernikahan. Ayo, siapa yang tahu kewajiban suami istri? Sebelum ibu lanjut ke penjelasan, kita lanjut dengan diskusi. Ya, mungkin ada yang pernah lihat di rumah bagaimana kondisi di rumah antara ayah kalian dengan ibu kalian. Apa tugasnya apa? Mencari. Ya, mencari nafkah. Jadi tugas kewajiban bapak itu mencari nafkah. Siapa? Mereka. Untuk keluarga, untuk istri dan anak-anaknya. Nafkah itu banyak. Suami harus mencarikan nafkah untuk buat rumah, makannya, pakaiannya, semuanya harus nafkah. Itu tugasnya siapa? Suami. Nah, itu kewajiban suami. Kemudian si istri, si ibu, apa tugas ibu? Jaga anak. Jaga anak, masak, kemudian apa lagi? Ada yang bekerja juga di rumah mencari nafkah membantu suami. Itulah kerjasamanya suami. Suami mencari nafkah, istri juga cuma bekerja, saling melengkapi. Tujuan menikah itu kan seperti itu kan? Tujuan menikah adalah saling menjaga, saling melindungi, saling menyayangi, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Jangan sampai nanti kalian setelah menikah
satunya yang di sana, satunya di sana ada yang HP. Terjadilah KDR. Jadi sekarang aja nggak kita lihat di TV-TV. Apa sebabnya dia terjadi KDRT? Kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi, kemudian apa lagi? Tidak dikasih nafkah. Tidak dinafkahi, apa lagi? Emosi ya, emosi ini yang luar biasa sekarang ini. Emosi manusia sekarang suka tidak stabil. Kenapa? Karena itu tadi faktornya mungkin suami tidak memperhatikan istri. Istrinya kalau suami di rumah, suaminya pulang kerja dia main handphone, main TikTok aja kerjanya. Itu bahaya, jangan dibiasakan sekarang. Takutnya terbawa nanti ketika sudah menikah. Baik, karena materinya tentang kewajiban, kita akan lanjutkan materi tentang kewajiban pernikahan dan hikmah pernikahan. Ya baik, materi hari ini kan kita belajar tentang kewajiban suami dan istri. Nah, adapun KD materi hari ini adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menyajikan prinsip-prinsip pernikahan. Kemudian adapun tujuan dari materi ini kita pelajari. Nah, adapun tujuan materi pernikahan yang kita pelajari hari ini adalah ini tujuannya. Yang pertama itu dengan nanti kita akan ada proses diskusi. Setelah ini kita akan bagikan kelompok untuk melakukan diskusi. Nah, tujuannya apa? Dengan diskusi dan menggali informasi siswa mampu menjelaskan kewajiban suami istri. Kemudian melalui diskusi dan menggali informasi siswa mampu menguraikan hikmah dari pernikahan. Kemudian setelah menggali informasi peserta didik mampu menyajikan kemudian memaparkan kewajiban suami istri dalam melaksanakan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, itu dia KD-nya tadi, KI-nya, kemudian indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya. Apa tujuan kita belajar hari ini tadi? Nanda bisa paham? Nah, silakan setelah ini Ibu akan bagikan kelompok, kita akan diskusi. Kemudian hasil diskusi itu kalian silakan buat dalam bentuk PowerPoint, nanti akan kalian tampilkan ke depan. Tapi sepertinya ini ada yang ngantuk. Ngantuk? Ya. Nah, karena ada yang ngantuk, bagaimana kita ice breaking? Ya. Sekarang ayo silakan berdiri semuanya. Berdiri. Ayo, sekarang kita gerakan badannya ayo. Nah, sekarang ayo sama-sama kita tepuk semangat. Bisa kan? Bisa. Ayo, silakan tepuk semangat. 1, 2, 3. Sekarang gerak-gerakan badannya agar semangat untuk mengikuti materi belajarnya. Oke, ayo silakan duduk. Oke, silakan. Kita ngantuk lagi kira-kira? Apakah masih ngantuk? Tidak lagi. Tadi hanya tertidur sebentar ya. Baik. Oke, sekarang kita akan bentuk kelompok. Nah, kita akan diskusi. Kewajiban hak dan suami istri itu adalah tujuannya adalah agar pernikahan tercapai, makanya disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini sudah dibentuk di kelompok untuk diskusi. Ibu akan tampilkan nanti video pembelajaran. Kemudian nanti kalian akan diskusikan bersama. Kemudian juga ibu akan bagikan LKPD. Nah, untuk perintah tugasnya ada di LKPD. Kemudian nanti kalian buatnya dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan ditampilkan setiap kelompok. Jadi setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompoknya. Paham? Paham. Ya, ini dia LKPD.
Udah semua? Udah? Ya, Bu. Nah, nanti Ananda silakan simak video. Setelah kalian simak video, silakan Ananda tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Diskusikan dalam bentuk dibuat dalam bentuk PowerPoint. Silakan Ananda saksikan. Tidaklah akan sujud ke manusia. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, maka akan kusuruh istri sujud pada suaminya. Tapi tak boleh, kata Nabi. Artinya apa? Patuh dan taat. Man mata, siapa yang mati, suaminya dalam keadaan ridho kepadanya, maka dia masuk surga. Tapi suami yang bagaimana? Rumah suaminya. Si Ustaz menyimpulkan bahwa kedudukan istri lebih kurang sama dengan budak. Bila si budak bisa dikerangkeng, maka istri pun bisa dikerangkeng. Ini Ustaz ini kerangkeng orang Tuhan. Budak itu hak milik, sedangkan istri hak akad. Budak bisa dijual, bini tak boleh dijual. Kalau saya punya budak saya itu kerja, lalu setelah pulang, gaji mana? Gaji untuk tapi istri tidak bisa begitu. Kalau ada suami, istri semua gaji itu sama ikut budak dan bini. Akad budak beda dengan akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan Oke, kira-kira sudah paham dengan video yang sudah disaksikan? Jadi anak-anak ibu hari ini tugasnya silakan buat dalam bentuk PowerPoint. Semua perintah ada di LKPD, silakan dikerjakan secara diskusi. Untuk referensi, Anda boleh cari di handphone, bisa buku sudah ada masing-masing ya. Untuk referensi tidak apa-apa, kita kerja di handphone. Silakan buat PowerPoint. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Coba dalam ini ya. Biologi. Warnanya agak cerah ya. Gimana? Selesai? Gimana, udah siap? Udah, Bu. Udah bisa? Udah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan kita presentasi kelompok. Silakan maju. Ya, silakan maju kelompok satu. Silakan maju kelompok satu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
jadi itulah hasil dari kelompok 1. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ayo silakan, silakan kelompok 1 ada pertanyaan. Kelompok 2, oh ya maaf, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dimintai keterangan. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang suami tidak menafkahi istrinya selama 3 bulan? Jadi pertanyaannya, jika ada seorang suami tidak menafkahi istrinya selama 3 bulan. Silakan, terima kasih kelompok 2. Sebelumnya itu tuh suaminya tidak menafkahi itu sebabnya apa? Apa dia sakit atau memang ada yang sakit? Kalau misalnya karena sakit itu bisa seorang istri bisa membantu mencari nafkah. Karena kayak kan sakit itu kan kita nggak ada yang tahu datangnya dari mana. Jadi seorang istri bisa membantu mencari nafkah. Gimana kalau istrinya nggak mampu juga buat bekerja atau apa? Jika seandainya misalnya istrinya tidak mampu juga untuk memberi nafkah. Silakan, mungkin ada dari kelompok lain, Tanggara, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Jika memang tidak bisa, maka istri bisa menuntut harta, menuntut nafkah. Menuntut nafkah. Nah, si suami tidak sanggup untuk memberikan nafkah. Maka itu bisa dijatuhkan talak. Maka jika memang sudah tidak ada kesanggupan lagi dan dia memang tidak, maka suami istri boleh mengajukan ada suami. Jika memang sudah tidak bisa lagi karena ada sebab-sebab lain, maka istri boleh minta talak atau mengajukan ke pengadilan untuk melakukan perceraian. Silakan, ada lagi pertanyaan? Sudah paham yang lainnya? Kira-kira sudah? Oke. Silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Itulah penampilan dari kelompok 1. Nah, baik, jadi itulah hasil diskusi kita hari ini. Tadi sudah ada kelompok 1 presentasikan, ada kelompok 4 mempresentasikan, kemudian disangka lagi oleh kelompok yang lain. Dan alhamdulillah Anda semuanya paham dengan materi kita hari ini? Paham. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis, tapi sebelum kita tutup, Ibu ingin menanyakan materi yang sudah kita bahas tadi ini. Ananda Ibu minta untuk menyimpulkan. Nah, untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan materi hari ini tentang kewajiban suami dan istri? Silakan. Apa kewajiban suami? Silakan berdiri. Silakan simpulkan materi hari ini tentang kewajiban suami. Kewajiban suami itu yang pertama ditaati semua perkaranya kecuali maksiat. Yang kedua dimintai izin oleh istrinya ketika hendak keluar dari rumah. Yang ketiga istrinya tidak boleh berpuasa sunat kecuali atas izin dari suaminya. Kalau misalnya kewajiban suami yang terpenting itu yang pertama pastinya memberi nafkah. Yang kedua menggauli istrinya secara makruh. Yang ketiga menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Yang keempat membantu tugas istri dalam kehidupan sehari-hari. Halus. Jadi itulah kewajiban dari kesimpulan dari kewajiban suami. Sekarang silakan Anda yang menyimpulkan tentang kewajiban istri. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan kewajiban istri? Ya, silakan. Kewajiban istri yang terpenting adalah patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana pada suami. Ya. Nah, itulah dia kesimpulan dari kewajiban istri. Kemudian yang terakhir, kesimpulan tentang hikmah pernikahan. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan hikmah pernikahan?
tangan. Ya, silakan Ananda. Akan merupakan jalan terbaik untuk menjaga anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. Nah itu kan dia hikmah dari pernikahan hukum Islam. Kasih aplaus temannya yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Baik, Ibu rasa cukup karena waktu kita sudah habis untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi baru tentang beriman kepada hari akhir. Semoga Ananda bisa meluangkan waktu, tapi tetap harus meluangkan waktu ya untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi yang sudah terbaru. Baik, kita duduk dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin.